lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, dialah putra Allah. Adik-adik, orang-orang muda, Bapak Ibu, Oma Opa sekalian, mari kita berterima kasih kepada Santo Yohanes Pembaptis. Beliau telah memberi tahu kepada kita siapa Yesus itu. Bagi Yohanes, bagi kita, dan bagi seluruh semesta. Yohanes datang untuk membaptis agar Yesus menghapus dosa dunia itu, anak domba Allah itu dinyatakan. Kalau dinyatakan itu lalu orang bisa melihat, mengalami, mendengarnya. Jadi ada perjumpaan. Dan Yohanes memberi kesaksian tentang Yesus itu. Dalam bahasa-bahasa kita sekarang ada salah satu istilah yang saya kira diakrabi oleh orang-orang muda adalah influencer. Adalah orang yang memakai media untuk menggiring pandangan orang masuk di dalam pandangannya yang influencer itu, sehingga orang-orang itu entah menjadi pasar untuk dirinya atau perusahaannya, atau menjadi pengikut dari sebuah kelompok massa atau politik tertentu. Jadi influencer memang bisa sangat memberi pengaruh. Maka para influencer itu juga akhirnya cuannya banyak itu, karena upahnya banyak. Yohanes adalah influencer yang luar biasa. Tetapi bukan untuk bisnis, bukan untuk kepentingan dia, tetapi agar orang yang mendengar atau melihat kesaksian Yohanes itu mendapatkan keselamatan bagi dirinya sendiri. Nah, ini influencer yang tiada bandingnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, adik-adik, ada sebuah peristiwa yang bagi saya itu sangat mengesankan. Ada seorang bapak muda tinggal di sebuah kota yang besar, lalu suatu saat mengunjungi ibunya di sebuah kota kecil, sangat kecil, agak desa begitu ya. Dan disambut dengan sangat hangat oleh ibunya. Setelah tinggal beberapa hari di rumah ibunya, dia pamitan dan ibunya itu memberi sebuah kenangan, sebuah kado yang oleh ibu itu dianggap sangat berharga. Yaitu dia diberi sepotong sarung tenun. Sampainya di rumah, dia melihat sarung tenun itu tidak memberi reaksi banyak, tetapi istrinya memakainya sebagai lap, karena dia membutuhkan kain lap. Seandainya Bapak, Ibu, teman-teman semua memberi kado yang dianggap indah, yang dianggap baik, berguna, tetapi penerimanya memakai kain itu sebagai lap, apakah rela, apakah nyaman? Barangkali ada yang marah. Marah ya saya kira bisa dipahami, kecewa, sedih, berkecil hati, apapun reaksinya. Karena menjadikan sarung itu sebagai lap adalah sebuah ungkapan yang membelok
menafsirkan makna sarung itu sebagai sarung bagi orang yang memakainya. Jadi meleset dari tujuannya. Apa hubungannya dengan Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis mengingatkan kita itu. Pada cara-cara tertentu, pada kesempatan-kesempatan tertentu, kita itu meleset dalam mempergunakan rahmat kehidupan kita. Sebuah rahmat kehidupan yang begitu agung bagi Allah, bahkan sebagai citra Allah sendiri, tetapi sering kita pakai untuk hal-hal yang sungguh sangat rendah. Entah karena dosa-dosa kita, entah karena kelemahan-kelemahan kita, entah karena kemarahan kita, entah apapun. Kita memakainya tanpa pertimbangan yang dalam. Dan itu bisa menyakitkan bagi pemberinya. Kita memakai hidup kita meleset. Dan itu sebetulnya mengecewakan pemberinya, mengecewakan Allah. Tapi mungkin kita tidak merasa karena Allah terlalu jauh. Kita merasa bahwa kita bebas untuk menggunakan hidup kita semaunya. Kalau demikian, kita adalah orang yang memakai sarung indah dari seorang ibu hanya untuk lap. Disinilah Yohanes menjadi orang yang memberitahukan kembali kepada kita, fungsimu itu, hidupmu itu, hidup kita adalah sebagai sarung, bukan sebagai lap. Sebagai citra Allah, bukan semaunya saja. Maka yang dikatakan Yohanes meskipun pendek, itu begitu menggetarkan bagi para murid-murid Yohanes. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sebetulnya hanya kalimat ini saja mestinya cukup untuk para pendengarnya sadar bahwa ini dia Yesus yang bisa menjadi andalan kita. Ketika Yohanes melihat kehadiran Yesus itu, ia justru melihat kehadiran Roh Kudus. Maka kesaksiannya itu bukan sebuah kesaksian akal-akalan dia atau tafsiran dia. Tetapi yang dia saksikan adalah sebuah peristiwa pewahyuan Allah akan Yesus agar kita memahaminya pula. Maka apa yang dikatakan Yohanes? Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, dia inilah putra Allah. Semoga ini membantu kita untuk mengarahkan kembali pemakaian hidup kita sebagai citra Allah yang ditebus, karena ini yang menghapus dosa. Dan kesadaran akan dosa ini semoga membantu kita untuk mengembalikan kita. Tidak memakai rahmat itu sebagai lap, tetapi sebagai pakaian warisan yang penuh berharga. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad.